Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Ya, alhamdulillah kita sampai di halaman 123. Kita masih di pembahasan tentang khiyar. Untuk mengulang dengan dari pertemuan sebelumnya bahwasanya di dalam fikih jual beli ada namanya hak khiyar. Jadi penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar, hak untuk berpikir, memilih, menimbang apakah jadi melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Ini namanya khiyar. Kemudian macam-macam khiyar yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya eh, khiyar di sini penulis hanya menyebutkan khiyar ada 4 macam. Yang pertama ada namanya khiyar majelis. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu hak berpikir menimbang apakah jadi melanjutkan transaksi atau tidak, dan durasi berpikirnya, limit dari berpikirnya itu selama di lokasi akad, di lokasi transaksi, dan batasnya selama bertatapan wajah. Apabila penjual pembeli sudah berpisah badan, maka khiyar majelis pun berakhir. Nah, ini yang basic. Kemudian yang akan kita bahas, yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat, kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya juga saya sempat bahas ya. Khiyar syarat ini kalau diamati, ini seperti perpanjangan dari khiyar majelis. Khiyar majelis itu kan waktu menimbangnya itu, kalau khiyar majelis waktu berpikir, waktu menimbangnya itu kan selama di lokasi akad dan selama bertatapan wajah. Ada beberapa transaksi, ada beberapa barang itu yang dibeli membutuhkan waktu menimbang berpikir yang lebih panjang. Tidak cukup kadang menimbangnya itu selama bertatapan wajah, selama di lokasi akad tidak cukup. Jadi ada beberapa jenis barang itu butuh waktu yang lebih panjang. Mungkin bisa 3 hari, bisa 7 hari. Sementara eh, jenis yang ini, yaitu berpikir yang membutuhkan waktu lebih panjang, otomatis sudah berpisah badan. Ya, penjual pembeli otomatis sudah pulang ke rumah masing-masing, melanjutkan aktivitas masing-masing 3 hari ke depan, 7 hari ke depan. Tapi mereka masih ingin adanya hak khiyar. Barangkali setelah dibeli, mungkin 5 hari kemudian baru timbul penyesalan. Setelah dibeli barang, mungkin 5 bulan, 5 hari kemudian baru nampak hal-hal yang ganjil pada barang tadi. Ada kasus yang seperti ini. Maka syariat juga mengarahkan ada yang namanya khiyar syarat. Jadi khiyar syarat ini, waktu menimbang, waktu berpikirnya sesuai persyaratan, sesuai kesepakatan. Mau berapa hari, ya tergantung kedua belah pihak. Itu sedikit berbeda dengan khiyar majelis. Kalau khiyar majelis, waktu berpikir menimbang itu ya selama lokasi akad, selama bertatapan wajah. Perpanjangan dari khiyar majelis, ya ini khiyar syarat. Itu kita bahas ya kan ya. Perpanjangan dari khiyar majelis yaitu khiyar syarat. Waktu berpikirnya, waktu menimbangnya lebih panjang. Bisa 3 hari, bisa 7 hari, bahkan bisa 40 hari. Bahkan bisa 40 hari. Mungkin biar paham yang khiyar syarat. Atau kita buat khiyar majelis satu, khiyar syarat satu. Contoh khiyar majelis. Misalnya saya penjual mobil. Saya jual mobil, harganya 100 juta. Mobil second. Ada orang yang beli, datang si A pengen beli mobil. Dia tanya-tanya ke saya, kemudian dia
lihat mobilnya, cocok. Wah, kemudian dia tanya kondisi mobilnya, saya jelaskan plus minusnya, oh cocok. Kemudian tanya harganya, wah, awalnya nawar-nawar terus ya. Tapi akhirnya deal juga di angka 100 juta. Pokoknya mobilnya cocok, kondisinya diterima, kemudian harga pun sepakat 100 juta. Nah, terjadilah jual beli, deal ya. Akad jual beli deal, kemudian si pembeli tadi, si A tadi transfer uang 100 juta ke saya. Setelah dites mobilnya ya aman semua. Si A tadi transfer uang 100 juta ke saya, kemudian saya kasih berkas-berkas surat mobil. Nah, ini jual belinya sah, selesai. Nah, ketika kami berpisah, nah mungkin yang si A tadi pamit dia pergi, mungkin kita janjiannya mungkin di kafe gitu ya. Nah, setelah dia pergi ke parkiran, itu otomatis sudah berpisah badan. Udah, jual beli mobil tadi mengikat. Dalam arti mengikat itu tidak boleh lagi dibatalkan sepihak. Ketika sudah berpisah badan, tidak boleh dibatalkan sepihak. Udah selesai. Nah, ini eh, khiar majelisnya berakhir. Tapi setelah dia bayar mobilnya 100 juta, setelah saya berikan berkas kepada dia, tapi kita ngobrol di kafe tadi. Kita masih bertatapan wajah, kita ngobrol 1 jam. Maka selama 1 jam, selama 60 menit ke depan itu, atau sampai ke menit ke 59, itu baik saya ataupun siapa punya hak khiar majelis. Karena kita masih di lokasi akad, di masih meja transaksi tadi, dan kita masih tatapan wajah. Siapapun boleh batal. Entah si pembeli cancel, walaupun sudah serahkan uang, boleh. Atau saya selaku penjual cancel, mungkin ada kalanya mobil kesayangan mungkin sudah lama membersamai, sama-sama dari susah gitu ya. Setelah saya jual, ternyata nyesel nih jual mobil. Ada yang hilang rasanya. Nah, gitu ya. Kenangannya ikut ikut pergi gitu. Makanya bisa saja saya selaku penjual, aduh saya nggak jadi jual ya. Di menit ke 59 bisa. Karena masih ada khiyar majelis. Jadi kalau sudah berpisah, khiyar majelis habis. Kemudian untuk khiyar syarat, kasusnya masih sama. Saya jual mobil 100 juta, kita janjian di kafe tadi, kemudian datanglah si A, kemudian ya dia lihat mobilnya cocok, kondisinya saya rincikan, deskripsikan cocok, dia tes juga aman, harga pun setelah tawar-menawar kita dealnya di angka 100 juta, harga pun aman, sesuai harga pasar lah. Ada ya, ada yang ditipu di sini sesuai harga pasar untuk mobil dengan ciri ini tahun sekian. Pokoknya semuanya oke lah. Ah, dibayar sama si A tadi 100 juta, saya kasih berkasnya. Cuma ketika kita sedang akad tadi, si A tadi ngomong, Pak, saya minta khiar syarat ya 7 hari, 7 kali 24 jam. Jadi ternyata si A selaku pembeli dia mengajukan khiar syarat. Nah, kalau khiar syarat ini ada atau tidak tergantung pihak lawan. Dalam arti kalau si A yang mengajukan khiar syarat, nanti tergantung bagaimana saya merespon selaku lawan transaksi, selaku penjual. Nah, contoh, contoh pertama, saya respon, oh saya tidak menyediakan khiar syarat ya. Saya merespon dengan negatif. Saya tidak menyediakan khiar syarat, maaf. Saya tidak menyediakan khiar syarat. Kita cuma punya khiar majelis. Jadi kalau kita sudah pisah, sudah pulang masing-masing, jual beli ini sudah mengikat, tak bisa dibatal sepihak. Boleh nggak? Boleh. Itu hak saya. Bagaimana saya merespon khiar syarat ini, itu hak lawan transaksi. Boleh. Kondisi kedua, ketika si A tadi mengajukan khiar syarat, Pak, saya minta ya waktu berpikirnya 1 pekan, 7 kali 24 jam. Padahal uang sudah dibayarkan, berkas-berkas mobil sudah diserahkan ke dia. Diminta 7 hari khiarnya tadi. Kemudian saya selaku lawan transaksi di sini, si penjual, saya respon positif. Oh siap, kita bikin khiar syarat 1 pekan. Kemudian deal, kita salaman. Ah, kemudian pulanglah dia. Maka karena si pembeli mengajukan khiar syarat dan saya ini cuma anjuran menerima, tidak wajib menerima. Kebetulan saya respon terima pula. Karena saya setuju, berarti saya sepakat. Nah, karena kita si A dan saya sudah membuat kesepakatan khiar syarat, maka jadi mengikat. Jadi adanya khiar syarat ini hasil kesepakatan dua manusia.
Setelah mereka bersepakat dan isi kesepakatannya tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, maka kesepakatan tadi mengikat dan hukumnya wajib untuk dijalankan isinya. Nah, ini khiyar syarat. Ya, tadi kalau dua orang, dua pihak bersepakat, ini kaedah ya. Oh, bisa disebut kaedah ya. Rumus yang harus dipahami di fikih muamalah. Kalau ada dua pihak bersepakat dan isi kesepakatannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian keduanya deal, setuju keduanya, maka isi kesepakatan tadi hukumnya wajib untuk dijalankan. Paham ya? Nah, wajib untuk dijalankan. Dalam dunia kerja, karyawan pengen lamar kerja. Kemudian diinterview oleh human apa? HRD itu apa sih katanya? Human Resource. Pokoknya HRD tadi. Nah, di interview, kemudian setelah interview ya agak tertarik juga nih, cocok. Kemudian nanti mungkin pihak HRD ya diutarakan SOP perusahaan, akad kerjanya bagaimana nanti, kemudian aturan di perusahaan ini kita punya ketentuan seperti A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian karyawan tadi manut-manut saja, setuju-setuju saja. Dia baca akad, dia setuju, dia lihat aturan terukur sama dia, dia bisa kayak oh kayaknya saya sanggup nih menjalankan aturan tadi, SOP tadi, job desk tadi. Nah, kemudian dia tanda tangan, berarti dia setuju dengan isi kontrak tadi. Nah, maka kedua belah pihak baik HRD tadi dan juga karyawan tadi terikat dengan isi kesepakatan tadi. Hukumnya wajib menjalankan isi kesepakatan tadi. Kita kembali ke jual beli juga. Si pembeli mengajukan beberapa kesepakatan, yaitu waktu khiyarnya dipanjangin ya, ditambah 7 kali 24 jam. Ternyata lawan transaksi si penjual merespon positif, setuju pula, terbuatlah kesepakatan, dan hukumnya wajib untuk dijalankan. Nah, ini kita akan lihat materinya, kita akan lihat dalilnya. Khiyar syarat. Khiyar syarat berarti, khiyar syarat ini berarti hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad selama rentang waktu tertentu. Nah, jadi bukan selama tatapan wajah, bukan selama lokasi akad, tidak, tapi selama rentang waktu tertentu. Berapa lama rentang waktunya tergantung kesepakatan dua belah pihak. Disebut khiyar syarat karena khiyar ini ada berdasarkan kesepakatan dua pihak, sehingga kedua pelaku akad atau salah satunya dibolehkan mengajukan syarat khiyar selama batas tertentu. Jadi ini adanya karena kesepakatan, ada karena kesepakatan. Misalnya, diberi kesempatan untuk membawa barang selama 3 hari. Jika cocok, dia akan beli barang itu di dalam 3 hari ini ya. Kan minta khiyar, mungkin di sini tidak disebut juga. Katakanlah beli mesin cuci ya. Si A, coba kita lihat dulu. Oh iya, di sini memang tidak dikasih contoh. Si A beli mesin cuci kepada si penjual. Kemudian si A minta khiyar syarat 3 hari. Dan si A ini memang diberikan kesempatan ya untuk bawa pulang barang tadi selama 3 hari. Memang si A sudah bawa mesin cuci tadi selama 3 hari, dipakai sama dia. Jika cocok, dia akan beli barang itu. Jadi nanti masa limitnya kan 3 hari, 3 kali 24 jam. Jika si A selama rentan 3 kali 24 jam ini tidak komplain, tidak mengembalikan barang, tidak membatalkan akad, sudah masuk hari keempat, ya sudah, berarti itu tandanya beli. Khiyar syaratnya sudah habis, karena kan mintanya 3 hari, 3 kali 24 jam. Sementara ini masuk ke hari keempat, waktu itu sudah lewat. Berarti dia jadi beli barang. Jika tidak sesuai, akan dikembalikan. Nah, berarti di bawah 3 hari tadi. Katakanlah di hari kedua, setelah diajukan khiyar syarat 3 hari, di hari kedua ternyata si A tadi kok agak-agak nyesal, agak kurang srek ya membeli mesin cuci tadi, maka dia bisa kembalikan, alias dia membatalkan akad. Karena itu, hakikat khiyar syarat perpanjangan adalah perpanjangan dari khiyar majelis. Jadi khiyar syarat ini perpanjangan dari khiyar majelis berdasarkan kesepakatan, berdasarkan kesepakatan.
Artinya, ketika penjual dan pembeli telah berpisah, sebenarnya akad sudah selesai. Namun, karena ada khiyar syarat, akad jadinya menggantung selama rentan waktu tertentu. Harusnya setelah berpisah badan mengikat, tapi kan ada khiyar syarat jadi menggantung. Lepas ikatannya, menggantung selama batas waktu tertentu, yaitu sesuai waktu yang dipersyaratkan, sesuai waktu yang disepakati harinya oleh pelaku akad. Dalil khiyar syarat diantaranya adalah hadis dari Amr ibn Auf radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-muslimun ala syurutihim illa syartun harrama halalan atau syartun ahalla haraman." Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, uh, kaum muslimin itu ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai persyaratan mereka. Kaum muslimin itu harus menunaikan kesepakatan yang mereka buat. Persyaratan yang mereka buat, kecuali ada persyaratan yang isinya unsur mengharamkan yang halal, ini tidak boleh. Isi kesepakatannya kok malah mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, tidak boleh. Kenapa? Karena aktivitas mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ini aktivitas yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh dijalankan. Ya tadi ya, seorang muslim itu akan menunaikan persyaratannya, kecuali isi persyaratan tadi, isi kesepakatan tadi, maksiat, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, jadi tadi, al-muslimuna ala syurutihim, bisa sampai di sini sering diulang-ulang hadis ya. Seorang muslim itu harus menunaikan kesepakatan yang mereka buat, yang mereka ajukan. Juga ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-mutabayi'ani bil khiyar man lam yaftariqa illa an takuna safqata khiyarin. Dua orang yang berakad, mereka memiliki hak khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Ada dua orang yang berakad, masing-masing mereka memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Kecuali antakuna safqata khiyar. Kecuali ada yang mengajukan untuk perpanjangan hak khiyar. Jadi normalnya dua orang yang berjual beli itu punya khiyar selama belum berpisah. Dalam tanda kurung khiyar majelis. Kecuali adanya perpanjangan khiyar. Berarti kalau ada perpanjangan khiyar, setelah pisah badan pun masih ada hak khiyar. Nah, perpanjangan kesepakatan khiyar tadi, itu dinamakan khiyar syarat. Intinya, masing-masing jual dan beli, masing-masing penjual pembeli punya hak khiyar majelis. Kecuali punya hak khiyar majelis juga, ya, setelah berpisah punya hak khiyar syarat. Ya, itu intinya biar dipahami. Aturan yang berlaku selama masa khiyar syarat. Jadi selama khiyar syarat ini ada beberapa aturan yang berlaku. Yang pertama, selama rentan masa khiyar, penjual boleh mengizinkan penjual boleh mengizinkan pembeli untuk memanfaatkan barang. Nah, jadi memang khiyar majelis yang kayak beli mobil minta waktu berpikir 7 hari, 7 kali 24 jam. Selama durasi itu tentu saja penjual sudah mengizinkan si pembeli untuk mengakses menggunakan mobil tadi selama 7 hari ke depan. Yang kedua, jika terjadi risiko barang, selama pemakaian pembeli, maka pembeli yang harus menanggung risiko. Nah, jadi kayak mobil tadi, dia minta khiyar syarat 7 hari. Kemudian dia pakai selama 6 hari, bahkan jalannya yang jauh, sampai pergi keluar kota, kemudian sampai melewati jalan-jalan yang rusak. Saya tidak tahu ya, kalau di Jabodetabek mungkin jalannya pada bagus-bagus ya. Kalau di Riau, di Pekanbaru, kemudian Riau, itu banyak jalan yang rusak.
Yang berlubang-lubang kalau ke Pekanbaru saja itu banyak jalan yang berlubang-lubang. Nanti ini mobil pakai 6 hari. Dipakai 6 hari. Dia kan tadi beli mobil 100 juta. Si A tadi beli ke saya 100 juta. Kemudian dia minta khiyar syarat 7 hari. Ini setelah 6 hari dipakai. Terutama medannya seperti Pekanbaru Riau ini. Yang kadang luar biasa di tengah kota itu dalam-dalam. Sampai-sampai itu gimana ya. Masyarakat itu bentuk menyuarakannya ya. Itu sampai-sampai ketika siap hujan air tergenang itu mereka mancing di situ. Ada yang mereka mancing di situ. Nah, di lubang jalan itu karena gede dalam mereka mancing lah. Ada yang sampai nanam bawa padi lah ditanam di situ. Ini jalan berlubang gitu ya banyak-banyak mobil lewat dalam sampai-sampai ditanamin padi di situ. Memang dalam. Memang ini kita bicara kota ya. Nah, kota Pekanbaru saja di beberapa titik banyak yang lubang. Nah, kalau dia pakai 6 hari di medan yang seperti itu, jalan yang seperti itu tuh bisa kalau bahasa orang-orang mobil ya, kaki-kakinya menangis itu. Bannya itu bawah-bawah kaki-kakinya itu ya udah ini. Jadi selama 6 hari itu dipakein tergantung medan. Nah, intinya ada yang berkurang lah selama 6 hari. Kemudian 6 hari kemudian, nah ini kita buat dua kondisi. 6 hari, kondisi pertama mobilnya rusak. Mobilnya tiba-tiba rusak. Siapa yang tanggung risiko selama masa khiyar syarat tadi? Yaitu pembeli. Lihat, jika terjadi resiko barang selama pemakaian pembeli, pembeli kan udah dikasih izin tuh pakai mobil 7 hari. Maka pembeli yang harus menanggung resiko. Nah, nanti kita lihat resikonya ya. Nah, normalnya risiko karena lalai, karena toledor, atau karena pemakaian yang real tapi berkurang benda ain mobil itu, zat mobil itu bisa berkurang. Nah, tentu itu ada hitung-hitungannya. Kalau rusak total, kalau rusak ya yang ganti pembeli. Yang kedua, mobil tidak rusak, tapi kalau pemakaiannya karena medan yang ditempuh itu berlubang-lubang seperti tadi, bisa saja kaki-kaki mobil itu ada 4 kaki, bahasanya semoga paham ya ibu-ibu ini kaki-kaki mobil itu. Nah, itu rusak satu misalnya, ya setidaknya ganti satu itu ya bisa jutaan gitu ya, bisa jutaan ganti satu ya karena jalannya berlubang-lubang, jadi nggak empuk lagi, jadi bunyinya kayak angkot mungkin kayak mini apa metro mini ya di Jakarta ya, dulu saya pernah naik juga. Wah itu kan kasar intinya. Untung aja jalan nggak berlubang, kalau berlubang jalannya mungkin beda lagi. Nah, itu dikonversi, dihitung. Dikembalikannya 6 hari kita lihat apa yang berkurang. Oh mungkin dipakai jalan jauh, olinya harus segera ganti. Atau tadi kaki-kaki mobil, atau mungkin bannya mulai tipis sedikit, itu ya dihitung semuanya. Jadi di hari ke-6, si pembeli mau mengembalikan mobil tadi. Pak, saya nggak jadi beli ya. Ya tidak masalah. Dia kembalikan mobil, kita penjual kembalikan uangnya. Cuma tentu tidak 100%. Ini selama 6 hari dia pakai, kemana dia pakai? Oh, jalan jauh sampai luar kota, luar provinsi, keluar pulau lagi. Bolak-balik Jakarta deh dari Pekanbaru. Ini ekstrim juga ya bolak-balik seperti itu. Tentu beda hitung-hitungannya. Tentu ada kena cas ya, ada kena cas. Ini selama 6 hari dipakai minimal sewa per hari mobil berapa sewanya kali 6 atau apa-apa yang kurang dari si mobil tadi itu dihitung. Nah, setelah dikembalikan uangnya 100 juta atau dipotong aja lah. Kayaknya kamu pakai 6 hari ini berkurang nilai mobil di 10 juta. Baik sewa per harinya dan beberapa dilihat udah pada rusak nih. Gitu ya. Maka tentu kita tidak kembalikan 100 juta. Tapi kita kembalikan 90 juta. Karena 10 juta kena cas. Kemudian poin ketiga. Ketika masa khiyar berakhir. Maka akad menjadi lazim. Akad menjadi mengikat. Nah intinya dia minta khiyar syarat 7 hari. 7 kali 24 jam. Kalau di hari ke-6 dia komplain, maka itu bisa. Di hari ke-7 dia komplain masih bisa. Tapi di hari ke-8, otomatis masuk hari ke-8, hari 7 harinya sudah lewat. Masuk hari ke-8, otomatis khiyar syarat ini habis, jual beli otomatis mengikat, tidak bisa lagi dibatal sepihak, tidak bisa lagi salah satu pihak membatalkan, tidak bisa karena dia sudah mengikat. Nah, itu yang dinamakan khiyar syarat. Nah, di dalam masalah
jual beli. Perbedaannya, kalau khiyar majelis ini memang fasilitas yang otomatis ada. Pelaku akad otomatis punya. Ini memang hak eksklusif opsi ya dalam jual beli yang diberikan syariat. Itu khiyar majelis. Sedari awal sudah ada syariat yang sudah menyediakannya. Jadi ketika orang mulai jual beli, otomatis masing-masing punya khiyar majelis. Haknya pelaku akad khiyar majelis. Kalau khiyar syarat itu bukan apa namanya, tidak ada sedari awal. Bukan fasilitas yang disediakan syariat sedari awal, enggak. Kalau khiyar syarat adanya setelah ada dua insan yang bersepakat. Khiyar syarat ini adanya setelah ada dua orang yang berakad. Maaf. Setelah ada dua orang yang buat kesepakatan, buat persyaratan, baru ada khiyar syarat. Semoga yang mendengar bisa paham ya. Kalau khiyar majelis itu otomatis sudah tersedia. Kalau khiyar syarat ini dibuat dulu kesepakatannya, baru ada khiyarnya. Makanya ada khiyar syarat. Khiyar yang ada berdasarkan persyaratan, berdasarkan kesepakatan. Kalau khiyar majelis, secara basic nggak boleh ditolak. Dalam arti kalau selama tatapan wajah, mobil tadi kita masih di kafe, masih ada khiyar majelis, kita ngobrol 1 jam, di menit ke 59, si pembeli mengcancel jual beli, saya selaku penjual, bagaimana sikap meresponnya, hukumnya wajib kita respon. Itu khiyar majelis. Kalau khiyar syarat dalam membuatnya, nah itu tadi kita bahas, tergantung orang yang sepakat setuju atau tidak. Nah, kemudian untuk khiyar majelis, kendati pun khiyar majelis ini dipahami ya, khiyar majelis ini adalah hak setiap pelaku akad yang Allah sediakan. Hak setiap pelaku akad yang Allah memang sediakan sedari awal. Dia hanya hak. Itu khiyar majelis. Di khiyar majelis ini, kendati pun dia wajib penerapannya, tapi juga salah satu pihak yang bertransaksi boleh menggugurkan hak khiyar mereka. Karena khiyar majelis, sekali lagi, itu adalah hak pelaku akad. Nah, pemilik hak ini bebas, mau mengambil haknya bisa, mau menggugurkan haknya bisa. Jadi ada kalanya khiyar majelis pun mungkin ada pihak yang menggugurkannya, menghilangkannya, itu tidaklah mengapa. Nah, jadi itu dipahami ya. Karena ini adalah hak. Hak ini ya tergantung pemilik hak. Dia akan mengambil hak tadi atau dia tidak mengambil hak tadi. Itu keuntungan pemilik hak. Jadi itu sedikit ya gambaran-gambaran, ada namanya khiyar majelis, ada namanya khiyar syarat. Nah, mungkin kita masuk tanya jawab dulu. Kalau tidak ada kita lanjut materi. Ada yang ditanyakan? Hampir 50. Ada yang ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut lagi. Yang ketiga, khiyar aib. Aib ini cacat. Jadi yang ketiga itu ada hak khiyar eh, berpikir ya, kesempatan atau hak untuk berpikir, hak untuk menimbang apakah jadi lanjut atau membatalkan transaksi setelah, perhatikan, setelah didapati ada cacat pada barang. Ini kalau yang bertanya nanti silakan ketik pertanyaannya ya. Jadi khiyar aib, adanya hak khiyar karena setelah beli kita lihat ternyata ada cacat di barang. Jadi ini memang karena ada cacat. Di situ ada namanya khiyar aib. Aib itu cacat. Nah, biasanya khiyar aib ini ya biasanya dimiliki oleh pembeli nih. Para pembeli lah yang beli nyampe rumah ternyata ada cacat. Nah, gitu ya. Itu namanya khiyar aib. Nah, jadi ada dalam Islam namanya khiyar aib. Kita lihat di sini. Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan akad dengan mengembalikan barang. Jadi dengan cara mengembalikan barang karena adanya cacat pada barang. Nah, jadi ketika
didapati barang cacat, memang kita boleh mengembalikan. Itu hak kita selaku pembeli. Dan penjual wajib merespon. Kalau dia minta kembalikan uang. Kalau minta dia ganti dengan barang yang sejenis tapi yang bagus, yang tidak cacat, ya silakan ganti dengan yang bagus. Nah, itu nanti opsinya lumayan banyak. Tapi intinya, ketika si pembeli memang jujur, ada cacat barang, dan cacat ini memang dari toko ya, bukan si pembeli ini nakal, dia pula yang merusak-rusak, nanti komplain, Pak, cacat, Pak, rusak, Pak, padahal dia yang rusak, ini tidak diterima. Setelah diselidiki, memang rusaknya itu memang dari toko, maka ketika ada yang komplain, si penjual wajib merespon ini dengan positif. Wajib terima komplainan tadi. Kalau minta kembalikan uang, kembalikan uang. Kalau minta kembalikan barang sejenis, kembalikan barang yang sejenis. Jadi itu ya. Jadi khiar aib adalah hak untuk membatalkan akad dengan cara ya mengembalikan barang karena adanya cacat pada barang. Namun, ini perhatikan. Namun tidak semua cacat barang bisa dijadikan sebagai alasan mengembalikan barang. Intinya cacatnya nanti cacat yang ditoleransi atau cacat yang tidak ditolerir. Cacat yang ringan atau cacat yang signifikan, cacat yang berat. Jadi nanti tidak semua cacat ya bisa diambil hak khiar aib ini tidak. Tapi khiar yang signifikan, khiar yang parah, khiar yang mengurangi nilai barang. Nah, itu dia khiar maaf, cacatnya itu mengurangi harga barang. Inilah disebut cacat yang parah, cacat yang signifikan, karena cacatnya itu mengurangi nilai barang. Jadi namun tidak semua cacat barang dijadikan sebagai alasan mengembalikan barang. Contohnya, kita beli meja. Kita beli mungkin ke salah satu furnitur, pengrajin, meja kayu jati misal. Dibawa meja kayu jati, mungkin dibawa pakai mobil pick up. Kita nggak tahu, kadang-kadang mobil pick up-nya bisa saja karena rame, orang rebutan, desak-desakan, nabrak-nabrak lubang. Nah, gitu ya. Apalagi di Pekanbaru. Kalau tidak tahu di Jabodetabek kayak banyak, apalagi banyak tol ya, jalan banyak jarang berlubang lah ya. Kalau di Pekanbaru banyak berlubang. Beli kayu jati, dibawa pakai mobil pick up, ya. Rupanya banyak masuk lubang. Mungkin karena ngindar-ngindarin atau orang-orang berebut jalan, banyak masuk lubang. Nyampe rumah, pada lecet-lecet sedikit cat-catnya. Atau bekas ikatannya ada lecet di si meja ya, di bekas-bekas ikatannya. Kemudian karena masuk lubang ada terkelupas cacatnya sedikit. Kemudian ada mungkin tidak presisi lah ya. Mungkin ada yang nonjol-nonjol sedikit, tidak presisi sekali. Kita lihat, aduh ini kok tidak presisi. Ada yang nonjol-nonjol sedikit gitu ya. Ada yang terkelupas catnya, ada jejak tali gitu ya. Kita lihat, tapi cacatnya ini ringan ini. Ditoleransi karena memang jalannya medannya berlubang-lubang. Ya bawa dari toko ke sini, betapa banyak lubang yang dilewati, ya memang akan ini mending gitu seperti itu minus. Ini cacat yang ditoleransi lah ya, gores-gores sedikit, baret sedikit, atau cat mulai terkelupas sedikit, atau ada nonjol-nonjol sedikit. Nah, ini maklum lah ditoleransi. Maka tidak ada khiar aib untuk barang ini. Jenis kedua, cacatnya itu memang mengurangi harga barang. Kita beli meja kayu jati, ya. Oh, nyampe rumah kakinya tiga. Kenapa kaki meja tiga? Ini menyelisihi adat ini. Normalnya kaki meja itu empat gitu ya. Rata-rata kaki meja empat. Jadi tiba-tiba yang datang kaki mejanya tiga. Wah, ini tidak normal. Usut demi usut ternyata meja ini kakinya harusnya empat. Datang ke kita kok malah tiga kakinya. Wah, ini cacat namanya barang. Dan tentu saja meja uh, dengan kaki empat, kemudian meja dengan kaki tiga, kemudian tentu saja harganya beda. Beda dengan meja kayu jati tadi, karena baret-baret sedikit, ada lecet-lecet, ada nonjol sedikit. Berkurang sih harganya, tapi mungkin tidak banyak. Tapi kalau meja kaki empat yang datang kakinya tiga, ini dijual lagi meja kaki tiga, itu udah susah orang beli. Ya, kecuali orang mau disanderi di pojok-pojok, kalau nggak susah orang beli. Harga turun drastis. Nah, inilah bahasan cacat yang kita bahas.
Batasan aib yang membolehkan adanya hak khiyar adalah aib yang mengurangi nilai barang. Nah, itu kata kuncinya. Aib yang mengurangi nilai barang. Karena itu cacat ringan yang tidak berarti, tidak signifikan, tidak bisa menjadi alasan adanya pembatalan akad gara-gara khiyar aib ini. Ini keterangan di kitab Muqaddimah Muamalah Maliyah Dr. Syubaili hafizahullah taala. Itu yang ketiga, ada namanya khiyar aib. Tadi yang pertama ada khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga ada khiyar aib, cacat barang. Nah, biasanya kita kalau beli barang, kita beli barangnya secara offline langsung ke kedai, apalagi secara online, itu kalau datang barangnya, kita lihat barangnya, ternyata barangnya cacat. Kemudian cacatnya parah, mengurangi nilai, mengurangi fungsi barang, mengurangi kinerja barang, mengurangi nilai barang. Nah, di sini kita kan mengembalikan ya. Maka di sini kadang si penjual ini ada di si penjual ini berada pada satu di antara dua posisi. Saya ulangi, kita beli barang, kita dapati barangnya kok cacat ini, berkurang fungsi dan yang lainnya. Maka kepada si pembeli, kita ajukan pembeli. Pembeli itu berada pada satu di antara dua posisi. Berada pada satu di antara dua posisi. Pertama, kalau si penjual, maaf, yang berada di satu di antara posisi adalah penjual. Kalau si pembeli komplain cacat. Pertama, si penjual tidak tahu ada cacat. Si penjual tidak tahu ada cacat barang. Maka kalau penjual tidak tahu barangnya cacat, ya, pertama dia tidak berdosa karena dia tidak tahu barangnya cacat. Kemudian ada yang namanya khir aib, dan biasanya pedagang yang dia tidak tahu ada cacat tadi, dan dia profesional ya menjaga kualitas, pasti dia kembalikan. Di telepon, Pak, saya beli meja kok kakinya tiga, Pak. Ah, masa, Pak? Iya, ini fotonya. Aduh, maaf ya, itu kesalahan toko ya, Pak. Kesalahan kami, Pak. Kami mohon maaf ya, Pak. Nanti diantar yang meja kakinya empat, Pak. Itu kami tarik lagi. Nah, ini ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Dia tidak berdosa. Karena memang dia luput dari dia. Dia tidak tahu ada cacat dari tokonya. Setelah komplain baru dia sadar. Kondisi kedua, ada pedagang. Jadi lumayan banyak. Ada pedagang, na'udzubillah, summa na'udzubillah, sudah tahu ada cacat di barang, sengaja diam saja. Atau sengaja menutupi, sengaja memoles agar cacat tidak nampak. Bahkan sengaja mengelabui seperti itu. Ini dinamakan penipu. Si penjual adalah penipu. Kenapa? Dia tahu cacat, tapi dia sembunyikan. Dia tidak tampilkan cacatnya. Ini namanya penipu. Nah, sebagaimana yang ma'ruf ya, bentuk-bentuk penyembunyian minus ini, maaf, ini pernah ada di zaman Nabi SAW. Maro an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala subratit ta'am. Rasul pernah melewati setumpuk makanan. Rasul pernah melewati pedagang yang jual setumpuk gandum. Gandum ditumpuk ya. Kemudian fa adkhala yadahu fiha hatta nalat hatta nalat asabi'uhu balalan. Kemudian Rasul pas lewat setumpuk makanan, tiba-tiba ada khola yadahu fiha. Rasul masukkan tangannya, fanalat asabi'uhu, kemudian ujung-ujung jarinya balalan, basah, nyampe kepada bagian dasar. Ujung jari Rasul sampai ke bagian bawah, ternyata di bawah itu basah. Kemudian Rasul angkat tangannya, Rasul tanya, ya sahibat to'am, mahaza, wahai penjual, ini ada apa nih basah? Kemudian kata si penjual, ya Rasulullah, asabathu as-sama, ya Rasulullah, ini kehujanan. Nah, jadi gandum itu ditumpuk, Bu. Ya, jamaah ditumpuk, di atasnya yang kering, yang bagus, di bawahnya ada yang basah-basah, yang lembab. Katanya kehujanan. Kemudian kata Nabi SAW, afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahu nas man ghasya falaysa minni. Kenapa tidak engkau taruh yang lembab tadi di atas agar nampak oleh manusia? Barang siapa yang coba menipu ketika jualan bukan golonganku. Jadi kata Rasul, yang lembab tadi taruh di atas biar nampak. Karena kan orang tuh kalau beli, dia mau beli gandum kering ada, yang mau beli gandum lembab juga ada. Sama kayak cabai.
Yang beli cabai fresh baru panen ada, yang beli cabai agak layu juga ada, yang udah patah-patah juga ada, yang busuk sedikit juga ada, tapi harganya tentu beda. Jadi kata Rasul, ini yang lembab di bawah, kenapa nggak taruh di samping? Sehingga orang tahu ada cacat, orang akan beli juga, tapi harganya miring. Tapi kalau triknya tadi, yang bagus di atas, yang lembab di bawah, nah ini ada kecurigaan. Nanti kalau orang beli yang kering, pas menyeroknya nanti diserok yang ke dalamnya tuh. Ada yang lembab-lembab masuk di antara yang kering. Nah, itu trik-trik ya, itu udah boleh. Nah, jadi ketika ada tindakan menyembunyikan cacat, dia tahu ada cacat, diam saja, dipoles sama dia, maka si penjual adalah penipu. Berdosa dia berdosa. Jadi ini lumayan banyak. Wallahu alam karena sudah jam 5. Itu tadi khiyar aib. Dan ini akan kita rinci di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah kita telah belajar khiyar majelis, kemudian khiyar syarat, dan sedang berlangsung materi khiyar aib. Wallahu a'lam. Karena tidak ada yang ditanya, maka kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.